ini pawang hujan. Pada bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah negeri kita tercinta sekarang ini. Ya, di abad modern, ya, di zaman teknologi sudah sangat maju, ya masih banyak orang yang percaya kepada hal-hal semacam ini, dan parahnya ini terjadi di negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, agama yang sangat mengharamkan perbuatan syirik. Sahabat-sahabat semuanya, sebagai umat Islam tentu kita semua meyakini bahwa yang berkuasa dan berhak menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengetahui kapan akan turun hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang beranggapan ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan atau menolak hujan, jelas ini adalah perbuatan syirik, bahkan bisa termasuk ke dalam syirik besar. Sedangkan ancaman bagi pelaku perbuatan syirik begitu mengerikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang Ia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik, maka sungguh ia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dan juga para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu, yaitu apabila orang yang melakukannya tidak sempat bertaubat sebelum ia mati, sebelum ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila ia tidak sempat bertobat dari perbuatan syirik, ya tidak ada harapan sama sekali dosa syirik tersebut diampuni oleh Allah nanti di akhirat. Nah, beda dengan dosa selain dari syirik. Walaupun orang yang melakukannya tidak sempat untuk bertobat di dunia, masih ada harapan diampuni oleh Allah nanti di akhirat, selama ia tidak melakukan perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang Ia kehendaki. Artinya apabila Allah berkehendak untuk mengampuni dosa tersebut, maka Allah akan ampuni. Dan apabila Allah berkehendak untuk mengadab terlebih dahulu, maka Allah akan mengadabnya untuk dosa selain dari syirik. Dan juga bahayanya yang lain, yaitu dosa syirik akan menghapus amal-amal kebaikan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya kata Allah, kami sudah mewahyukan kepadamu, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablika, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Sungguh jika engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka sungguh akan terhapus semua amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Karena semua amal kebaikannya, termasuk sholatnya, zakatnya, saumnya, hajinya, semuanya akan terhapus ketika seseorang melakukan perbuatan syirik dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian,
Memang di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika terjadi hujan selama 1 minggu di zaman Rasulullah SAW, maka beliau Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar terhindar dari hujan yang merusak, dan juga berdoa memohon kepada Allah agar hujan diturunkan di dataran tinggi, di gunung-gunung, di bukit-bukit, di perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Jadi itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita dibolehkan memohon kepada Allah terhindar dari hujan yang merusak, contohnya di tempat-tempat yang sering terjadi banjir. Nah, namun apabila kita perhatikan yang dilakukan oleh perempuan tersebut yang katanya pawang hujan ketika di Mandalika tersebut, nah cara yang biasa dilakukan adalah cara yang biasa dilakukan oleh dukun, peramal, dan sejenisnya, dan itu jelas perbuatan termasuk ke dalam perbuatan syirik yang harus kita ingkari. Dan entah siapa pemimpin kita yang bertanggung jawab di atas kejadian yang sangat memalukan tersebut, ya, di event yang sangat dibangga-banggakan, event internasional yang begitu dibangga-banggakan oleh pemerintah kita, ya. Namun kita tetap doakan ya supaya mereka mendapatkan hidayah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lagi menjerumuskan rakyatnya kepada perbuatan, kepada akidah yang menyimpang dari akidah Islam. Mungkin itu saja yang bisa di-sharekan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.